Top FM. More music variety. Top. Beliau adalah Duta Genre 2019 Kabupaten Brebes dan Toman ya. Sebelum kita lanjutkan untuk perjalanan kita untuk podcast Radio Talk Show untuk sore hari ini, sejenak kita akan hentikan terlebih dahulu. Kita akan mengikuti azan sholat asar untuk wilayah Paguyangan Bumiayu dan sekitarnya. Ya, baik temannya di mana-mana Anda berada saat ini untuk sore hari ini. Ya, masih di Radio Podcast Talk Show untuk sore bersama teman-teman dari DP3KB Kabupaten Brebes. Yang mana untuk sore hari ini narasumber kita ada Mas Muhammad Amrullah, penyuluh keluarga berencana Kecamatan Bumiayu. Ya, sebelum kemudian juga ada Mbak Harmadia Jasmine, Duta Genre 2019 Kabupaten Brebes ya. Teman ya, untuk tema sore hari ini yaitu pendewasaan usia perkawinan atau bagi remaja atau PUP, dan kita sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita. Assalamualaikum Mas Amrullah. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Bayu. Selamat sore. Untuk sore hari ini seger Mas? Alhamdulillah. Oh, panas gini bisa tetap seger ya. Ya, assalamualaikum juga Mbak Harmadia Jasmine. Waalaikumsalam. Oh, oke, sehat Mbak? Alhamdulillah. Iya, untuk sore hari ini untuk tema kita adalah pendewasaan usia perkawinan bagi remaja, di mana perkawinan adalah salah satu sebuah ikatan yang tentunya ikatan ini didasari dengan salah satu cinta, kemudian juga tujuannya adalah untuk untuk kayak memperbaiki keturunan lah bila sudah bisa bilang seperti itu gitu ya, karena jadi untuk temannya sebenarnya perkawinan yang baik ini seperti apa, nanti kita juga akan bahas bersama Mas Amrullah dan juga Mbak Harmadia Jasmine, yang mana untuk Mas Amrullah sendiri adalah penyuluh keluarga berencana Kecamatan Bumiayu, kemudian juga Mbak Harmadia Jasmine Duta Genre 2019 Kabupaten Brebes, yang mana untuk saat ini juga ya karena memang ada banyak pernikahan dini juga. Nah, ini juga nanti Mbak Harmadia mungkin bisa menjelaskan sebagai duta ini seperti apa. Ya Mas Amrullah, sebenarnya perkawinan itu apa sih Mas? Kalau merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ya, terbaru itu adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, Undang-Undang Perkawinan yang sangat lama sekali, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Itu poinnya di situ, sebagai suami istri. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini dari pengertian ini bisa kita bayangkan bahwa untuk membentuk sebuah rumah tangga itu ternyata tidak main-main ya, tidak hanya asal suka sama suka kemudian langsung nikah gitu. Itu tidak asal demikian ya. Terutama ini sasaran program PUP ini, pendewasaan usia perkawinan, adalah bagi para remaja ini, karena memang di Indonesia kecenderungan pernikahan usia dini, anak ya, usia dini maupun usia anak ya, itu masih sangat tinggi. Nah, kenapa ini menjadi concern pemerintah untuk bagaimana upaya mendewasakan usia perkawinan. Jadi yang sebelumnya, yang selama ini terjadi adalah pernikahan anak, usia anak atau usia dini ya, sebelum usia 18 tahun ya. Nah, ini pemerintah sedang berupaya untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar mendewasakan usia perkawinannya. Orang tua yang punya anak remaja agar jangan dahulu untuk menikahkan anaknya. Karena apa? Efek atau dampak dari pernikahan anak itu cenderung lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Nafsunya aja gitu. Oh, betul. Terutama bagaimana cara mempertahankan, membina rumah tangga, bagaimana seseorang yang masih sangat belia ya untuk mampu mengelola rumah tangga itu sangat berat. Kemudian dari aspek emosional ya, masih emosinya masih labil seorang remaja. Banyak sekali kasus KDRT yang dialami oleh keluarga-keluarga muda. Perceraian juga sangat tinggi terjadi pada keluarga-keluarga muda. Itulah yang menyebabkan pemerintah concern untuk melakukan edukasi ini tentang pendewasaan usia perkawinan. Demikian itu latar belakangnya Mas Bayu. Ya, kemudian Mbak Jasmine, karena untuk saat ini memang seperti disampaikan Mas Amrullah tadi bahwa pernikahan remaja ini sangat tinggi. Mungkin apa sebabnya? Sebagai genre ini pernikahan dini ini kan efeknya juga sangat luar biasa. Nah, menurut Mbak Jasmine aja, saya lebih Mbak Jasmine, seperti apa Mbak sebenarnya untuk sebagai remaja biar tidak terbawa arus pernikahan dini?
Oke, sebelumnya pernikahan dini itu kan terjadi karena banyak faktor ya. Tapi yang paling biasa terjadi itu tuh di mana pernikahan dini itu menjadi budaya di suatu wilayah. Oh. Seperti sebut saja di sini ya, itu paling dekat ada di Desa Pandansari. Saya pernah suatu saat sosialisasi di sana di depan anak-anak SMP kelas 9. Dan mereka setelah lulus ketika ditanya itu sudah memiliki Pacar. jodoh, sudah dijodohkan oleh orang tuanya begitu. Jadi setelah SMP itu kebanyakan langsung menikah, nggak melanjutkan ke SMA. Nah di situ, di sini adalah peran duta genre atau program genre ya. Salah satunya adalah program pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Jadi PUP itu adalah singkatan dari pendewasaan usia perkawinan yang mana adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama hingga mencapai usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Maksudnya di sini remaja-remaja sebelum mencapai usia 21 dan 25 tahun itu ditunda pernikahannya dulu. Kalau udah ngebet gimana itu juga? Ya ditahan dulu dong, karena kan banyak banget faktor-faktor yang mendorong. Mohon maaf, karena banyak banget alasan-alasan kenapa sih nggak boleh menikah dini. Salah satunya adalah faktor kesehatan. Sebelum mencapai usia 21 dan 25 itu tuh belum matang sistem reproduksi dan alat reproduksinya, jadi masih berkembang. Jika sudah menikah di usia di bawah 21 dan 25 tahun, maka nanti akan rentan terjadi yang namanya resiko seperti saat kehamilan dan juga persalinan. Contohnya keguguran, bayi lahir cacat, prematur dan lain sebagainya. Faktor yang lainnya adalah faktor pendidikan. Di bawah usia 21 dan 25, remaja masih seharusnya ya memiliki mimpi yang tinggi ya kan. Terus cita-cita yang tinggi, pendidikan yang tinggi. Nah, di situ kita jangan menikah dulu dong. Kita harus menuntut ilmu setinggi mungkin. Nah, faktor yang ketiga ada faktor ekonomi. Tentunya setelah kita mendapatkan pendidikan yang tinggi, mimpi kita tercapai, kita juga pasti mendapatkan finansial yang terjamin, ekonominya juga terjamin, dan nantinya kita bisa ngasih makan ke anak-anak kita, ke suami ke istri kita, gitu. Ya, dan ya Mas Amrullah disampaikan tadi Mbak Jasmine bahwa ada beberapa daerah yang dari beberapa survei ini sangat tinggi untuk angka pernikahan dininya. Betul, dan ini tentu seperti disampaikan Mbak Jasmine, habis lulus SMP aja sudah ada dijodohkan. Ini tentu satu peran orang tua yang sangat penting. Ini sangat penting. Ini seperti apa ini sebenarnya? Apakah budaya-budaya ini karena lingkungan atau mungkin memang budaya ini bisa dirubah atau enggak ini Mas Amrullah? Iya, betul sekali. Jadi fenomena pernikahan dini yang disampaikan salah satu contohnya di sebuah wilayah di Kecamatan Pakuyangan tadi sebetulnya juga terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah pedesaan ya. Kalau perkotaan sudah berpikiran lebih maju sebetulnya. Cuma untuk wilayah-wilayah terpencil, wilayah-wilayah pedesaan ini masih marak terjadi. Tapi secara skala nasional tergolong masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri. Angkanya sampai berapa Mas? Kalau dari hasil pendataan kemarin itu sekitar hampir 15-20% itu dari pernikahan itu adalah yang dijalani oleh anak-anak usia remaja-remaja gitu. Itu jadi masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, fenomena ini terjadi karena tadi salah satunya adalah memang budaya. Jadi ada sebagian yang masih menganggap terutama generasi-generasi orang-orang tua kita bahwa anak perempuan yang nikahnya telat itu gimana ya, seakan-akan menjadi sebuah aib bagi di lingkungan tersebut ya. Kalau anak perempuannya sudah usia misalkan lulus SMP atau lulus SMA belum juga mendapatkan jodoh, itu seakan-akan sebuah aib bagi keluarga itu, malu. Jadi dianggap nggak laku-laku gitu. Betul seperti itu. Nah, itu sebetulnya adalah pola pikir yang kurang tepat sebetulnya. Karena apa? Karena anak sebagaimana
anak-anak pada umumnya ya dalam undang-undang tentang perlindungan anak, kategori anak adalah seorang manusia yang dihitung dari 0 tahun sampai 18 tahun ya. Jadi Itu masih tergolong anak-anak. tergolong anak. Jadi sebelum usia 18 tahun itu masih tergolong anak. Layaknya seorang anak itu adalah masa-masa, berarti masa-masa sampai 18 tahun itu adalah masa-masa untuk mencari jati diri, untuk mencari ya cita-citanya mungkin yang dia punya visi ke depan apa yang ingin digapai, itulah saatnya untuk mengejar ya. Dengan adanya pernikahan itu walaupun tidak mutlak tetapi akan besar sekali potensinya bahwa dia akan kehilangan kesempatan untuk meraih cita-cita tersebut. Contoh, dia bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Contoh seorang dokter. Kemudian karena satu dan lain hal dia harus menikah di usia 17 tahun. Itu adalah usia SMA kelas 2 mungkin ya. Nah, anak yang menikah di usia sekolah itu 11 kali lebih besar potensinya untuk putus sekolah. Walaupun itu tidak menjamin dia akan putus sekolah. Ya. Tetapi potensinya itu 11 kali lebih besar daripada remaja-remaja lain yang tidak menikah. Itu untuk putus sekolah. Bagaimana dia akan menjadi seorang dokter ketika SMA saja dia harus sudah keluar karena harus mengurus rumah tangga. Contoh, itu hanya contoh sederhana ya. Jadi di saat teman-teman yang lain berlomba bersenang-senang dan mengedukasi diri kemudian bersemangat untuk meraih apa yang ia cita-citakan, tapi ia sudah harus bergelut dengan urusan rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami, itu kan mungkin sedikit perlu kita sayangkan bersama gitu. Itu jadi budaya-budaya seperti itu sebetulnya harusnya sudah mulai dikikis ya. Mudah-mudahan nanti beberapa tahun ke depan pola pikir yang seperti itu sudah semakin hilang dengan intensitas sosialisasi dan edukasi tentang PUP yang semakin gencar. Demikian Mas Bayu. Mungkin hal ini mungkin perlukah kita menyalahkan para orang tua yang mungkin sudah seperti disampaikan Mbak Jasmine tadi, menjodohkan anaknya dalam kondisi dia masih SMA, masih SMP? Sulit untuk mengatakan bahwa ini salah atau benar karena kalau kita menilik dari sisi agama pun itu sebenarnya juga tidak terlarang sebetulnya untuk anak-anak menikah di usia 17, 16 itu sebenarnya agama juga tidak melarang. Kenapa pemerintah melarang? Sebetulnya kami tidak melarang, hanya menghimbau karena tadi aspek-aspeknya banyak sekali disebutkan oleh Mbak Jasmine tentang kesehatannya bagaimana itu. Secara fisiologis dia sudah siap menikah atau melahirkan atau belum ya. Secara mental dia sudah siap berumah tangga atau belum. Itu yang menjadi concern pemerintah Indonesia dalam hal ini ya. Jadi kalau menyalahkan juga sebetulnya tidak salah juga karena agama mayoritas agama Islam barangkali juga tidak melarang untuk menikahkan anaknya di usia-usia muda itu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini salah, tetapi perlu digali lagi aspek lain yang menuju pada alasan bahwa kita memang perlu untuk mendewasakan usia perkawinan anak-anak kita seperti itu. Mbak Jasmine, ini sebagai remaja tentunya untuk bisa menikmati masa-masa remaja agar terhindar dari pernikahan dini. Mungkin seperti ada sebagai seorang duta genre ini mungkin ada tips sendiri untuk para remaja putri, khususnya karena Mbak Jasmine sebagai remaja putri, untuk menghindari hal-hal yang akhirnya nanti berujung ke pernikahan dini ya. Oke, banyak banget ya hal yang bisa kita lakuin saat kita masih remaja supaya kita nggak terjerumus ke hal-hal negatif sampai akhirnya kita masuk ke celah pernikahan dini. Kita harus menikah. Kita tuh masih muda, kita pasti dong punya hobi, punya passion. Nah di situ kita kembangin hobi-hobi kita, terus kita explore dan kita tunjukin ke orang-orang. Terus jangan lupa untuk selalu perluas koneksi. Nah gitu. Itu seperti apa Pak untuk memperluas koneksinya seperti apa? Bisa dengan ikut organisasi, terus perkumpulan remaja-remaja dan yang lainnya. Oke, ya baik temannya, untuk sore hari ini masih di podcast Radio Talkshow untuk
teman-teman Tomania, dan untuk saat ini masih bersama dari teman-teman dari DP3KB Kabupaten Brebes. Ada Mas Amrullah, penyuluh keluarga berencana Kecamatan Bumiayu, dan juga Mbak Harmadia Jasmine, Duta Genre 2019. Namun sebelumnya kita break sebentar karena ada beberapa pariwara yang akan lewat terlebih dahulu. Jadi untuk Tomania jangan kemana-mana, tetap bersama Bayu Ahmad hingga tuntas nanti di Radio Podcast Talkshow untuk sore hari ini. Ya, baik temannya, masih di Radio Podcast Talkshow untuk sore hari ini dan juga masih bersama Bayu Ahmad, di mana untuk sore hari ini ya masih dengan DP3KB dan juga penyuluh keluarga berencana Kecamatan Bumiayu Mas Amrullah dan juga Mbak Harmadia Jasmine, Duta Genre 2019 dengan tema pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Ya, Mas Amrullah, sebenarnya untuk sebuah calon pasangan yang akan berhubungan sebuah keluarga ini, apa sih yang harus dipersiapkan oleh para pasangan agar nantinya ini tidak timbul permasalahan atau konflik dalam rumah tangga? Ya, betul, ini tepat sekali Mas Bayu ya, sangat penting bahkan mengenai dimensi-dimensi yang harus dipenuhi ya, dimensi kesiapan bagi seseorang untuk menikah terutama. Nah, nanti kan muaranya pada benarkah seorang remaja sudah mampu untuk memenuhi dimensi-dimensi kesiapan ini ya. Yang pertama adalah tentang kesiapan usia ya. Kesiapan usia bahwa seseorang itu harus usianya itu udah masuk atau udah layak untuk menjadi seorang suami istri gitu. Kemudian yang kedua adalah kesiapan fisik, kemudian kesiapan mental, kesiapan finansial tentunya ya. Jadi sebuah rumah tangga tanpa ditopang oleh ekonomi yang cukup juga sangat rapuh nantinya ya. Jadi kesiapan finansial dalam hal pekerjaan, kemudian ekonomi keluarga ya. Kemudian kesiapan moral, kesiapan emosi juga harus betul-betul dipertimbangkan. Seorang remaja itu emosinya masih sangat-sangat labil ya, karena masih dalam masa-masa transisi antara anak-anak ke menuju dewasa. Maka di situ terjadi pergolakan yang sangat tinggi di dalam batinnya sehingga emosinya sangat labil ya. Inilah yang mengapa angka menunjukkan bahwa perceraian banyak sekali terjadi di 5 tahun pertama pernikahan, itu terjadi pada usia-usia pernikahan yang usia yang muda ya gitu. Kemudian kesiapan sosial ya. Kesiapan sosial itu dalam hal kita berinteraksi dengan masyarakat ya. Kemudian ada juga kesiapan interpersonal, keterampilan hidup ya, kesiapan keterampilan hidup, kemudian kesiapan intelektual. Nah, dari 10 aspek kesiapan ini, aspek kesiapan usia itu ditempatkan di nomor 1. Kenapa? Karena dari sisi usia inilah nanti akan berpengaruh kepada dimensi kesiapan yang lain ya. Usia yang matang akan walaupun tidak menjamin 100% sebetulnya, akan menyebabkan kesiapan-kesiapan yang lainnya akan lebih mudah. Contoh kesiapan fisiknya. Ketika usianya cukup, otomatis fisiknya juga sudah siap untuk melahirkan bagi seorang wanita gitu, atau bagi seorang laki-lakinya siap untuk bekerja keras untuk menghidupi rumah tangganya. Kemudian dari usia yang cukup juga mentalnya juga sudah relatif lebih stabil gitu ya. Jadi dalam mengelola rumah tangga juga sudah bisa lebih sabar, lebih rasional ya, tidak mengandalkan emosi. Betul sekali. Yang nantinya akan KDRT gitu. Nah, itu banyak sekali juga terjadi KDRT di kalangan rumah tangga yang masih sangat belia. Ya, itu juga banyak sekali statistik yang menunjukkan bahwa pernikahan muda itu cenderung lebih banyak, tadi yang saya sampaikan, lebih banyak mudorotnya. Begitu Mas Bayu. Nah, karena perlunya kesiapan ini tadi yang 10 dimensi ini, maka sekali lagi saya tekankan bahwa berumah tangga, menikah ya, itu harus betul-betul dipersiapkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Jadi tidak asal suka sama suka, tidak ada persiapan apapun kemudian menikah. Itulah nanti yang akan mengarah kepada kehancuran ya, jurang kehancuran rumah tangga itu biasanya berawal dari situ. Gitu ya Mbak Jasmine, gitu ya, kesiapan-kesiapan. Ya, kemudian Mbak Jasmine, ketika kesiapan ini sudah dimiliki, mungkinkah kalau misalkan masih remaja tapi sudah memiliki kesiapan-kesiapan yang disampaikan ada 10 kesiapan ini,
mungkinkah sebagai seorang remaja bisa menikah secara dini? Kemungkinannya sangat kecil. Nah, Karena ya tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Amrullah, remaja itu masih labil. Jadi kesiapan apalagi ini 10 itu tuh masih jauh banget, masih labil. Karena jika nantinya menikah itu juga kita harus menjalankan yang namanya fungsi keluarga. Nah, apa aja sih fungsi keluarga itu? Nah, sebelumnya ya, fungsi keluarga itu adalah acuan bagi sebuah keluarga dalam menjalankan kehidupannya. Jadi keluarga yang sudah menikah harus memiliki tujuan dalam keluarganya itu tuh mau kemana. Nah, apa aja sih fungsinya? Yang pertama ada fungsi agama, kedua fungsi kasih sayang, ketiga perlindungan, keempat sosial budaya, kelima fungsi reproduksi. Fungsi ini maksudnya adalah merencanakan antara pasutri tersebut mau punya anak berapa, terus pada usia berapa, begitu. Dan jaraknya antara anak pertama, kedua dan selanjutnya itu berapa. Yang keenam ada fungsi sosialisasi dan pendidikan. Di sini peran ibu ya memberikan edukasi kepada anak-anaknya bagaimana cara bersosialisasi dan memiliki pendidikan yang baik. Yang ketujuh fungsi ekonomi. Di sini adalah tugas seorang ayah atau suami menafkahi anak-anak dan istrinya. Dan yang terakhir adalah fungsi pembinaan lingkungan, di mana kedua orang tua harus mengajarkan anaknya sejak dini bagaimana cara mencintai lingkungan. Seperti itu. Oke, dan ini tentunya fungsi-fungsi ini tidak lepas dari harus dimiliki oleh para calon-calon remaja gitu yang akan menikah ya. Iya. Ya, kemudian biasanya Mas Amrullah ketika di usia-usia 21 kemudian masih ada di 22 belum punya pasangan. Nah, ini pendewasaan ini tentu perlu miliki oleh para calon yang melakukan pernikahan. Nah, sebenarnya definisi dari pendewasaan usia perkawinan seperti apa, Mas? Ya, jadi mengingat tadi latar belakang yang atas dasar keprihatinan dari pemerintah karena maraknya pernikahan usia dini ya, maka muncullah program pendewasaan usia perkawinan, yaitu upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama ya. Jadi menikah pertama pun itu sudah harus usia yang cukup ya gitu. Berarti Jadi kalau kedua? Yang kedua ya otomatis lebih cukup lagi. Karena ini makanya di sini ada istilah meningkatkan usia pada perkawinan pertama. Artinya ketika menikah ya harapan kita sih ya pertama dan satu kali itu saja ya. Tapi harus perlu digarisbawahi karena kalau tidak ada istilah ini, tidak ada frasa ini, nanti di pernikahan kedua kan saya udah 25 tahun. Jadi kan sudah itu maksudnya gitu. Nah, berapa usia idealnya yaitu bagi perempuan 21 dan bagi laki-laki 25 tahun tadi yang disebutkan oleh Mbak Jasmine. Kenapa? Padahal mungkin muncul pertanyaan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Pernikahan yang terbaru itu perkawinan itu kan dalam pasal 7 ayat 1 kalau tidak salah itu disebutkan minimal pasangan itu 2 pasangan laki-laki dan perempuan itu minimal sekarang 19 tahun. Kalau Undang-Undang Nomor 174 Undang-Undang Perkawinan yang pertama itu sebelum direvisi perempuan 16 dan laki-laki 19. Tapi sekarang dua-duanya harus 19 tahun di undang-undang. Harus. Sebetulnya harusnya itu sifatnya tidak mutlak karena memang jika di ayat berikutnya juga disebutkan jika tidak bisa memenuhi unsur itu bisa mengajukan dispensasi ke pengadilan. Artinya harusnya itu bukan hal yang mutlak gitu. Nah, kenapa kita kok merekomendasikan 20 tahun sementara di Undang-Undang Perkawinan saja 19 tahun? Karena Undang-Undang Perkawinan itu terkorelasi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Definisi anak adalah 0 sampai 18 tahun. Jadi menghindari agar jangan sampai ada lagi istilah perkawinan anak, usia anak. Jadi sebelum 18. Nah, karena kalau sudah 19 berarti kan sudah bukan terkategori sebagai anak itu. Nah, tapi kalau ditilik dari aspek yang lain tadi seperti kesehatan yang disebutkan Mbak Jasmine belum siap fisiknya, kemudian rentan terjadi keguguran, kematian ibu dan anak itu, maka rekomendasi terbaik adalah di usia 21 tahun untuk perempuan ya. Untuk perempuan dan untuk laki-laki 25 tahun
Kalau 25 tahun itu pertimbangannya adalah karena kesiapan mental, karena tanggung jawab seorang suami tentunya lebih besar ya, lebih besar ya. 20 tahun itu adalah usia di mana secara fisik seorang wanita itu organ reproduksinya sudah berkembang dengan optimal. Sebelum itu masih dalam masa perkembangan. Jadi belum siap untuk melahirkan. Ini kuncinya. Melahirkannya itu yang sebuah tugas yang berhadapan dengan nyawa itu. Kalau sebelum 21 tahun itu organ reproduksi itu belum optimal. Artinya belum siap untuk melahirkan. Ketika dipaksakan melahirkan, menikah kemudian kan otomatis hamil dan melahirkan. Itu resikonya adalah resiko yang paling buruk adalah kematian bagi ibu dan anak. Inilah yang menjadi konsen. Sebenarnya ini juga kematian ibu dan kematian ibu terutama di Indonesia itu adalah masih sangat tinggi, tertinggi di Asia bahkan ya. Jadi itulah kenapa Indonesia tidak kunjung mendapatkan predikat sebagai negara maju karena faktor kesehatan ini yang masih terabaikan. Betul ya. Jadi kalau karena salah satu faktor kesehatan sebuah negara maju adalah angka kematian ibunya itu minim. Itu baru dikatakan negara maju ya? Iya, sementara selama kita masih tinggi angka kematian ibunya, maka kita tidak akan pernah disebut sebagai negara maju. Walaupun secara ekonomi kita mungkin sudah maju, gitu. Atau bidang-bidang lain juga sudah makmur, sudah maju. Tapi kalau ada aspek kesehatan ini yang masih gandul, itu maka belum layak disebut sebagai negara predikat maju. ini tidak akan muncul gitu ya? Tidak akan muncul, betul. Baik, Tomania masih di 95.1 dan juga masih bersama Bayu Ahmad di Spesial Radio Talk Show untuk sore hari ini. Dan masih bersama Mas Amrullah dari Penjuluk Keluarga Bencana Kecamatan Bumiayu dan juga Mbak Harmadia Jasmine, Duta Genre 2019 Kabupaten Brebes, dan tema saudara untuk sore hari ini yaitu pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Dan teman ya, sebelum kita lanjutkan untuk bincang-bincang kita akan beri kembali untuk beberapa pariwara yang akan lewat terlebih dahulu. Inspirasi kita semua dan masih bersama Bayu Ahmad di podcast Radio Talk Show untuk sore hari ini, dan tema kita masih di pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Ada Mas Amrullah dan juga Mbak Harmadia Jasmine, Duta Genre 2019 Kabupaten Brebes. Ya, Mbak Jasmine, untuk sebenarnya setelah tadi ada definisi dari pendewasaan usia perkawinan yang disampaikan oleh Mas Amrullah, yaitu usia 21 tahun untuk perempuan, kemudian 25 tahun untuk putri, dan juga disampaikan tadi Mbak Jasmine. Nah, ini sebenarnya untuk tujuan pendewasaan usia perkawinan ini apa, Mbak? Oke, tujuan dari pendewasaan usia perkawinan sendiri itu banyak banget ya. Yang pertama itu ada mematangkan kesiapan fisik, mental, emosional, dan lain sebagainya. Di sini jika semuanya sudah matang dari segala aspeknya, pastinya keluarga yang terbentuk nanti akan menjadi keluarga yang bahagia, sehat, dan sejahtera. Tujuan yang kedua adalah menurunkan tingkat kelahiran, di mana menurut data BPS ya, terakhir tercatat pada tahun 2015, jiwa penduduk di Indonesia sebanyak 238.518.000. Banyak banget kan? Nah, sekarang diproyeksikan pada tahun 2020 akan meningkat menjadi sebanyak 271.066.000 jiwa. Wow, kalau buat beli cendol dapat berapa? Wah, banyak banget dong. Oke, jadi dengan kita menerapkan program pendewasaan usia perkawinan, nantinya akan menurunkan tingkat kelahiran dan membantu Indonesia menjadi negara maju. Jadi kita nggak berkembang terus. Selanjutnya, kita bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di mana ngomong-ngomong masalah negara maju dan berkembang, Indonesia kan saat ini masih menjadi negara yang berkembang. Nah, untuk menjadi negara yang maju, kita harus menurunkan angka kematian ibu dan anak, sehingga nantinya akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. IPM-nya itu ya? IPM-nya naik, maka Indonesia sudah memenuhi kriteria dalam segi kesehatannya itu. Jadi kita bisa menjadi negara yang maju. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah di masa remaja saat ini kita bisa memberikan kesempatan untuk diri kita sendiri mengeksplor apa yang kita punya, menggali kemampuan kita, sehingga kita bisa menjadi remaja yang cerdas. Gitu. Ya, kemudian Mas Amrullah, ini untuk grid dari usia pernikahan usia dini atau remaja ini juga menjadi salah satu penyumbang permasalahan aspek dari kesehatan berarti, Mas? Betul, iya betul. Karena salah satu faktornya adalah
melahirkan terlalu muda ya. Kematian ibu dan anak itu salah satu faktornya adalah persalinan yang terlalu muda usia ya, karena tadi yang saya sebutkan bahwa secara fisik dia belum siap tapi dipaksa untuk melahirkan, maka terjadilah ini resiko terburuk ya, resiko terburuk. Kita berharap juga tidak terjadi seperti ini, walaupun ada usia-usia remaja yang sekarang mungkin sedang hamil dan akan menghadapi kelahiran, kita doakan agar selamat semua ibu dan bayinya. Tapi secara statistik memang menyebutkan bahwa salah satu penyumbang angka kematian ibu dan anak yang paling yang besar juga adalah karena memang faktornya adalah hamil dan melahirkan di usia yang terlalu muda, belia, belum siap gitu. Kemudian tadi saya menambahkan tadi tujuan tentang pendewasaan usia perkawinan, korelasinya dengan jumlah penduduk ya. Kenapa dengan pendewasaan usia perkawinan kemudian dapat membantu mengontrol laju pertumbuhan penduduk. Jadi begini Mas Bayu dan para top FM mania ya, seseorang terutama perempuan itu kan memiliki masa reproduksi ya, dihitung ketika dia sudah mulai menstruasi sampai sekitar usia 50 tahun dia menopause. Itu kan taruhlah usia menstruasi perempuan sekarang misalkan 12 tahun itu sudah mens. Itu artinya mens itu mengindikasikan bahwa dia sudah siap bereproduksi ya, sudah subur ya. Nah, dari usia 12 ke usia 50 itu ada berapa tahun berarti Mbak Jasmine? 50 kurangi 12. 48. 48 tahun dia masa aktif ya, masa aktif ya kalau kita Masa kerja gitu. Masa kerja. Dia subur reproduksi, siap bereproduksi itu selama 48 tahun. 38 tahun, maaf. 38 tahun dia siap. Nah, kalau dia menikahnya di usia 15, ya taruhlah menikah di usia 15 sampai ke 50 berarti kan 35 tahun. 35 tahun dia siap melahirkan. Kalau tiap tahun melahirkan berarti 35 anak Mas Bayu. Gitu ya. Makanya dewasakanlah usia perkawinannya agar rentang usia reproduksinya juga semakin menyempit. Iya, menurun atau menyempit ya. Sehingga nah, dengan rentang usia reproduksi yang menurun kemudian diimbangi juga dengan jarak kelahirannya yang diperlebar ya. Misalkan anak pertama lahir, kita menikah di usia 21 tahun. Berarti untuk sampai 50 tahun kan hanya butuh waktu ada 19 tahun, sisa 19 tahun. 19 tahun masa reproduksi, kemudian untuk berarti melahirkan di usia 22 tahun. Menikah 1 tahun kemudian punya anak berarti kan di usia 22 tahun. Nah, kasihlah jarak ke anak keduanya. Ya, 5 tahun, 5 tahun atau 7 tahun silahkan ya. Yang jelas jangan terlalu rapat. Yang terlalu rapat itu kurang dari 2 tahun ya. Kurang dari 2 tahun itu terlalu rapat. Juga beresiko juga terhadap kesehatan seorang ibu ya. Kasih jarak. Nah, sehingga inilah faktor ini, hitung-hitungan inilah yang kemudian nanti muncul bahwa ini mendukung program pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk. Karena rentang reproduksinya sudah dipersempit, kemudian jarak antar kelahirannya diperlebar gitu. Itu korelasinya dengan apa yang disampaikan Mbak Jasmine tadi, jumlah penduduknya sudah sangat besar. Kemudian kalau tidak terkontrol juga akan semakin besar dan membebani APBN ya. APBN ya gitu. Ya karena memang besar penduduk, jumlah penduduk yang besar dengan SDM yang bagus itu sangat bagus untuk sebuah negara. Tetapi kita lihat di Indonesia kebalik. Jumlahnya besar tapi SDM-nya ya belum bagus-bagus amat lah ya, belum merata. Artinya banyak sekali sumber daya yang bagus, tapi di sisi lain juga masih sangat banyak, lebih banyak lagi sumber daya yang terbatas, sumber daya manusia yang terbatas. Sehingga kalau di rata-rata ya sumber daya manusia di Indonesia ya masih kalah jauh dengan di negara-negara lain gitu ya. Makanya itu jadi negara yang besar dengan jumlah penduduk besar dengan SDM yang bagus itu sangat menyokong, sangat mendukung pembangunan nasional. Tapi negara yang besar dengan jumlah penduduk yang besar dengan SDM yang terbatas itu juga justru akan menghambat pembangunan. Itu Mas Bayu, itu poinnya di situ. Ya. Kemudian Mbak Jasmine, akibat dari pernikahan dini mungkin ditinjau dari aspek pendidikan, ini mungkin terpengaruh nggak untuk remaja-remaja kita ketika nanti menikah secara dini? Pastinya terpengaruh banget dong, apalagi di aspek pendidikan ya. Sekarang tuh banyak banget ya di Bumi Ayu aja terjadi kehamilan tidak diinginkan di luar nikah. Itu bahkan belum mencapai ke pernikahan dini, dia sudah menikah, sudah hamil terlebih dahulu. Pastinya pengaruhnya di pendidikannya nanti, dia bakal dikeluarin dari sekolahnya, kemudian dia nggak bisa mencapai cita-citanya. Dan
tentunya nggak cuma di pendidikan aja, dari segi sosial dia bakal diremehkan oleh orang lain, dikucilkan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dari segi ekonomi, tentunya yang namanya kehamilan tidak diinginkan. Kita kasih tanda petik di kalimat tidak diinginkan. Pastinya nggak punya kesiapan sama sekali dong, karena itu merupakan ketidaksengajaan. Jadi ya gimana ya? Dampaknya juga sangat luar biasa dari Iya. nantinya ke depan ya. Bagi si anak dan bagi si orang tua gitu. Iya, orang tuanya nggak cuma perempuannya aja, tapi laki-lakinya juga pasti iya. Meskipun dalam segi pendidikan mungkin laki-laki masih bisa melanjutkan karena tidak ada bekas yang tersisa di laki-laki tersebut kan. Kalau perempuan itu sudah sangat terlihat. Ya baik, Mas Amrullah, untuk di penghujung untuk sore hari ini, mungkin apa yang perlu digarisbawahi dari pertemuan ini untuk menutup perjumpaan kita di pendewasaan usia perkawinan bagi remaja? Ya, terima kasih Mas Bayu, dan terima kasih juga kepada Top FM Mania yang telah mendengarkan dengan seksama podcast kita pada sore hari ini. Sekali lagi kami mewakili dari pemerintah Kabupaten Brebes menghimbau kepada masyarakat Brebes pada umumnya dan masyarakat di sekitaran wilayah Kecamatan Bumayu pada khususnya itu agar lebih memperhatikan masa depan anak-anak kita. Dengan salah satunya adalah tidak memaksakan mereka untuk menikah di usia yang masih belum cukup. Yang masih belum cukup, usia masih belum cukup itu berarti sebelum usia 21 tahun. Usahakan anak-anak kita itu baru boleh menikah, terutama perempuan itu minimal di usia 21 tahun. Nah, sekarang memang di lingkungan kita, masyarakat kita memang masih banyak terjadi pernikahan-pernikahan yang di bawah usia 21 tahun itu. Tetapi kalau himbauan dari pemerintah itu memang tidak terpaksa tidak bisa terlaksana, yaitu karena anak-anak kita memang harus menikah sebelum usia 21 tahun, maka kehamilannya sebisa mungkin ditunda sampai usia 21 tahun. Dengan cara apa? Dengan cara berkontrasepsi terlebih dahulu, ikut KB terlebih dahulu. Jadi tidak masalah pasangan pengantin baru langsung ikut KB dengan tujuan untuk mencapai usia yang cukup terlebih dahulu untuk siap punya anak gitu, untuk siap melahirkan. Gitu ya? Iya, siap melahirkan. Jadi itu. Jadi mulai sekarang bagi masyarakat Kabupaten Brebes jangan khawatir dengan anggapan-anggapan masyarakat bahwa anak-anak perempuan kita yang perawan tua istilahnya gitu ya Mas Bayu ya, itu jangan, sekarang sudah tidak bukan zamannya lagi ya untuk mengkhawatirkan istilah-istilah atau anggapan-anggapan dari masyarakat. Jodohnya banyak gitu. Oh iya. Iya, jodoh itu pasti ada dan banyak mungkin ya, tinggal kita sabar menunggu. Jadi manfaatkan waktu anak-anak panjenengan itu untuk mengaktualisasi diri, untuk mencari jati dirinya, untuk mencapai hal-hal yang ia cita-citakan. Beri kesempatan kepada anak-anak kita untuk menggapai apa yang dia inginkan ya. Jadi jangan langsung dipotong keinginannya dengan cara menikahkan. Karena dengan menikahkan kita secara tidak langsung ikut meng-cut ya, memotong jalur masa depan. Ya, betul. Karena itu saja Mas Bayu dari saya. Kemudian dari perwakilan remaja ini Mbak Jasmine mungkin ada pesan-pesan untuk rekan sebayanya. Mungkin apa yang perlu disampaikan sebagai seorang duta genre 2019 Kabupaten Brebes yang tentunya sebagai remaja biar tetap melanjutkan pendidikan? Untuk para remaja di luar sana ya, baik putra maupun putri, kita masih muda, kita masih punya banyak waktu, kita pasti punya cita-cita, punya banyak mimpi. Jadi untuk sekarang ini kita jangan terlalu memikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Jadi kita gali dulu potensi kita ya. Kita senang-senang dulu, tapi senang-senang dalam hal yang positif. Jadi kita berikan kesempatan untuk diri kita sendiri untuk aktualisasi apa aja sih yang kita punya, terus kita terapin, kita perluas koneksi sama banyak orang. Nantinya dengan kita banyak melakukan hal positif, pastinya nanti jalan kita juga bakal ngikut ke yang positif. Dan jangan lupa untuk pintar-pintar dalam memilih kawan. Jadi, tapi maksudnya di sini bukan pilih-pilih teman ya, tapi maksudnya pilih mana teman yang baik, yang bakal bawa kamu ke jalan yang baik, dan mana yang bakal bawa kamu ke jalan yang buruk.
begitu. Oke, ya terima kasih juga untuk Mas Amrul juga Mbak Harmidia Jasmine untuk sore hari ini. Ya mudah-mudahan bincang-bincang kita bermanfaat khususnya para remaja yang tentu Ya. saat ini mungkin ya sudah wah saya lagi dideketin sama seseorang cowok. Biasanya masa-masa remaja ini kan biasanya kalau kita nggak hati-hati, Betul. iya ini akan dampaknya akan seperti disampaikan Mbak Jasmine tadi, ada kehamilan yang tidak diinginkan. Ini salah satu penyebab dari sebuah pernikahan dini, juga ini menjadi salah satu sebab. Dan ini mudah-mudahan untuk remaja yang saat ini lagi melanjutkan jenjang pendidikan, ayo kita bersama-sama untuk menggapai cita-cita terlebih dahulu untuk menghindari pernikahan di usia remaja. Betul. Ya, baik, terima kasih Mas Amrullah. Sama-sama Mas Bayu, terima Mbak kasih Jasmine. juga. Terima kasih Mas Bayu. Oke, dan terima kasih juga untuk Tomania untuk sore hari ini yang selalu setia bersama kami di podcast Radio Talk Show. Dan sore hari ini bersama teman-teman dari DP3KB Kabupaten Brebes dan juga Duta Genre 2019 Kabupaten Brebes, yang sore hari ini kita baru saja membahas untuk pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Dan akhirnya untuk Tomania, saya Bayu Ahmad yang bertugas dan juga seluruh kerabat kerja, ada Mas Dispa DJ selaku penanggung jawab dalam program ini, juga mengucapkan banyak terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana atau KB merupakan program yang dirancang untuk menyeimbangkan